Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Epi Syaida Channel. Nah, sebelum melanjutkan ke konten, gimana kabar teman-teman? Baik kan? Alhamdulillah deh kalau pada baik-baik, itu yang selalu kita harapkan ya. Dimana kita ini cuacanya lagi gak enak ya di semua benua, semua ini kejadian-kejadian, Masya Allah. Ya, di mana benar bencana alam ya, moga bencana-bencana yang di Cianjur, di Jogja semuanya diberikan ketabahan, diberikan kesehatan, dan yang kita juga introspeksi diri ya untuk mendekatkan diri kepada yang menciptakan ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya kontennya akan memberikan beberapa alasan mengapa saya membuat atau membuka warung sembako di garasi rumah ya. Nah, di antaranya di sini ada 7 alasan saya mengapa membuka warung di garasi rumah ya. Yang ke satu, mencoba untuk mencari penghasilan sendiri, atau bisa dikatakan punya pendapatan darurat. Tidak dipungkiri ya Mams, uang sendiri dengan uang dari suami itu beda ya. Coba rasakan aja ya. Atau sedikit aja kita mendapatkan penghasilan, Masya Allah itu beda ya. Bahagia dengan yang didapatkan dari suami. Nah, juga kita tidak menggantungkan pendapatan dari suami saja, dimana kalau pendapatan suaminya itu lagi drop, kan kita juga bisa menyumbangkan sedikit lah gitu penghasilan kita. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan yang lebih bermanfaat ya. Nah, kita itu ada kalanya kan diam di rumah atau pegang-pegang HP, tidak yang bermanfaat gitu, kemudian bermain-main gitu, dan bermain-main itu secara tidak langsung akan mengeluarkan uang. Bukannya tidak boleh bermain-main, tetapi ada kalanya kan kita jemuh, ayo bermain terus ya. Nah, kita isi luang waktu yang bermanfaat, contohnya membuka warung di teras rumah, di garasi rumah, ataupun bisa di dalam rumah sekalipun ya. Nah, isilah waktu yang luang dengan yang lebih bermanfaat bagi semuanya. Nah, itu ya poin berikutnya, yang ketiga, manfaatkan tempat yang ada, otomatis bisa menghasilkan income ya. Aku juga ini baru beberapa bulan membuka warung, belum 1 tahun ya, baru 8 bulan membuka warung ini. Alhamdulillah dirasakan manfaatnya luar biasa ya bagi saya. Ini juga garasi rumah yang tadinya itu mobil ya di sana ya, ataupun sepeda motor semuanya masuk di sana. Sekarang pindah di samping saja, di sampingnya untuk menyimpan motor mobil. Nah, di garasi satu lagi, maka akan menghasilkan income. Yang keempat ya, ini mengajarkan anak-anak berwirausaha. Ini secara tidak langsung ya, secara tidak langsung kita itu mendidik anak berwirausaha, dan juga akan mendidik anak selalu disiplin. Jadi gini, walaupun kita mau warung, kita ke anak-anak dibekali setiap harinya dengan jatah satu orang itu berbeda-beda ya. Nah, jatah satu orang tuh misalnya 10.000, gunakan uang itu untuk jajan di warung kita dan di luar warung kita gitu. Maka mengajarkan anak-anak berwirausaha dan mengajarkan kedisiplinan di dalam berwirausaha. Ini yang paling multi talenting ya, yaitu bisa mengurus rumah tangga, anak-anak, juga suami, dan usaha suami di rumah ya. Kalau suaminya ada di rumah dan berusahanya di rumah, ini semuanya bisa kita kerjakan asal kita bisa membagi-bagi waktunya semaksimal mungkin. Jangan sampai gara-gara membuka warung salah satunya diabaikan gitu. Jadi kita itu harus bisa membagi waktu
waktu, di mana kita untuk mengerjakan rumah, di mana kita untuk mengurus anak-anak, karena saya ini anak-anaknya masih kecil, yang paling kecil itu baru 5 tahun ya, jadi masih dipantau atau diurusi sama saya. Ya, jadi intinya kita itu bisa membagi-bagi waktu ya untuk mengurusin rumah, suami, anak. Nah, rumah misalnya kita siasati dari malam hari sesudah tutup warung ataupun sebelum buka warung ya, sekitaran habis sholat subuh. Nah, kita beres-beres dulu di dapur atau di rumah. Nah, kalau sudah siangan dikit baru kita buka ya, kalau kita udah siap ya untuk menghadapi warga yang akan membeli ke warung kita. Poin selanjutnya yang keenam, menggali potensi diri ya. Dimana menggali potensi diri itu kan tiap orang pasti memiliki keistimewaan masing-masing. Ada yang pinter memasak, ada yang pinter pelatih senam, ada pinter mengajar bahasa, kemudian ada pinter menulis ilmiah dan lain-lain. Nah, membisnis juga bisa menjadikan kesempatan para ibu-ibu rumah tangga untuk menggali potensi diri dan keahlian yang dimiliki. Nah, karena kalau tidak digali potensi itu atau tidak dilatih, maka kemampuan kita itu justru akan bisa berkurang. Ya, ada kata pepatah ya, kalau pisau tidak diasah maka tidak akan itu tajam. Nah, sama ini juga ya, kalau keahlian itu tidak digali atau sering digunakan, maka itu akan tidak ada mentok ya, atau tidak akan berkurang, nggak akan bertambah, malah akan berkurang. Nah, jadi saya ini memiliki warung ini, jadi kecerdasannya meningkat, contoh dalam menghitung ya, kemudian mengingat barang. Kalau tidak kan itu memori kita tidak akan bisa mengingat gitu. Nah, itulah ya, menggali potensi diri, poin yang ini ya. Jadi rangkumannya, galilah potensi diri dalam diri kita itu sesering-sering, maka akan menambah kecerdasan di dalam diri kita, baik dalam bisnis warung, bisnis online, bisnis apa saja. Kalau kita gali di dalam diri kita, itu bisa muncul dan akan menghasilkan kesuksesan atau kepintaran gitu. Dalam bisnis warung, seorang ibu rumah tangga itu awal-awalnya berat ya mams, tapi kalau udah dijalanin itu akan ringan dan akan happy. Jadi jangan dibikin stres, dibikin mumet, jalani aja apa adanya ya. Kita juga harus ikhlas, ridho ya kita menjalankannya, jangan aral, kemudian kukulutuk kalau bahasa Sundanya ya. Apa itu kukulutuk? Nah, gitu. Jadi intinya kita itu harus ikhlas menjalankannya, itu akan lebih ringan. Selanjutnya, poin terakhir yang ketujuh, yaitu bisa lebih hemat. Alhamdulillah saya rasakan ya, setiap bulan biasanya aku belanja ya, belanjanya 700 sampai 1 juta itu setiap bulan itu rutin. Nah, alhamdulillah kalau saya sudah membuka warung itu saya rasakan jauh lebih hemat. Nah, saya rasakan jauh lebih paham sekarang atau lebih mengerti sesudah memiliki warung. Itu jauh lebih hemat, dikarenakan dari situasi harga pun saya bisa merasakannya karena lebih murah gitu. Nah, itulah ya kesimpulan bahwa membuka warung kita sendiri itu lebih hemat daripada tidak sama sekali. Nah, itulah poin-poin beberapa alasan saya untuk membuka warung di rumah ya. Ada 7 poin, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu atau mama-mama semuanya ya, kakak-kakak. Dan satu lagi, apabila yang
belum subscribe ya teman-teman, like and comment. Makasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.